Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan mengikuti acara mimbar subuh di Masjid Kampus UGM ini. Semoga jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Indra Octavian Hidayat selaku Master of Ceremony pada acara mimbar subuh kali ini. Insyaallah mimbar subuh kali ini akan menghadirkan Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC MSD. Beliau merupakan Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada pagi ini beliau akan menyampaikan materi mimbar subuh bertemakan Al-Quran dan Pembebasan, Ramadan sebagai momentum memperkokoh tauhid sosial. Untuk menghemat waktu, marilah kita undang bersama-sama Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC MSI. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu kepada Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC MSI, kami persilahkan. Bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina as-siyam wa ja'ala hadha as-siyam junnatan lana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qaidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairi man sara min ummatihi ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat beserta para pendengar yang barangkali ini disiarkan online, enggak? Insyaallah. Ya, saya juga menyapa saudara-saudara kita yang mengikuti kajian ini melalui akun sosial media Maskam UGM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai amalan salihan maqbulah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada pagi hari ini, temanya dibuat oleh rekan-rekan panitia, Al-Quran dan Pembebasan, Ramadan sebagai momentum memperkokoh tauhid sosial. Ini judulnya berat. Al-Quran wa tahrirul insan. Al-Quran dan pembebasan manusia. Kemudian
subjudulnya itu bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih meneguhkan tauhid sosial kita. Nah, ikhwah sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan tauhid sosial ini biar tidak keliru paham. Karena kalau tidak memahaminya dengan baik, nanti bisa saja ini istilah-istilah bid'ah gitu. Istilah yang mengada-ngada. Maka penting. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, untuk menjembatani satu realitas yang memang nyata, hakiki adanya, tetapi akal manusia tidak sanggup untuk menjangkau realitas itu, maka Allah berikan satu jembatan sebagai mediasi antara keterbatasan akal manusia dengan suatu realitas yang maha tidak terjangkau. Nah, jembatan atau mediasi itu disebut di dalam ajaran agama kita sebagai al-iman. Jadi al-iman itu hanya bersendikan pada satu sikap membenarkan. Maka kalau dikatakan mahwal iman, ya, banyak di kalangan para ulama kemudian membuat kata persamaannya dengan kata at-tasdiq, membenarkan. Jadi iman ini sesuatu yang tidak memerlukan riset dari manusia. Maka ketika Allah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kan definisi tentang Allah, dan Allah hanya meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan qul. Bukan suatu situasi agar Anda kemudian melakukan riset bahwa Tuhan itu satu. Tuhan tidak perlu diriset bahwa dirinya satu. Maka Tuhan yang satu itu dalam bahasa akidah kita itu disebut dengan tauhid. Tapi tauhid itu bukan bermakna ja'alahu wahidan, menjadikannya satu, tetapi nisbatul wahid ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kita menisbatkan sifat yang satu kepada Allah, bukan membenarkan Allah itu satu karena Allah tidak perlu itu. Bukan menjadikan Allah itu satu. Kalau Allah dijadikan satu, seolah-olah Allah itu membutuhkan perbuatan manusia untuk kemudian menjadikannya satu. Padahal pada dasarnya Allah itu adalah satu. Sama halnya dengan saya mengatakan kepada Anda, saya ini laki-laki. Saya tidak butuh saudara meriset saya apakah saya laki-laki. Tinggal saudara membenarkan apa tidak kalau saya ini laki-laki. Anda laki-laki juga kan? Yakin? Yakin. Saya pun percaya kepada beliau bahwa beliau ini adalah laki-laki. Dia tidak perlu riset. Jadi kita membenarkan. Jadi jangan sampai kemudian memandang bahwa konteks keimanan itu adalah suatu konteks di mana manusia berupaya untuk melakukan riset, lalu berdasarkan riset ilmiahnya itu ditemukan satu kesimpulan Tuhan itu satu. Bukan itu maknanya. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, nah karena keimanan kita ini sangat luas, dimensinya itu menyangkut segala nafas kehidupan kita. Bahkan kalau kita katakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Kata menghambakan diri kepadaku itu adalah domain keimanan.
Jadi orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah atau menghambakan diri kepada selain Allah, itu dapat dikatakan orang yang berada di luar koridor keimanan. Nah, oleh karena pembahasan yang paling utama di dalam persoalan keimanan menyangkut tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Arab tadi saya sebut sebagai tauhid, maka keimanan itu sering juga derivasinya itu tauhid itu sendiri. Jadi kalau saya mengatakan inilah keimanan kita, itu artinya juga ini tauhid kita. Jadi tauhid itu menjadi pangkal daripada keseluruhan aktivitas kehidupan manusia. Apakah kehidupan ritual, agama, ibadah, sosial, politik, ekonomi, dan semuanya itu harus berpangkal pada apa yang disebut dengan kalimatut tauhid. Nah, begitu kita berbicara tentang tauhid, apakah tauhid itu hanya semata urusan yang bersifat vertikal kepada Allah? Ternyata tidak. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa tauhid itu tidak bermakna tanpa kemudian dimanifestasikan di dalam kehidupan kita secara nyata. Contoh yang sering kita dengar ya, ini di era sosial media sekarang. Rasulullah SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian opsi hidupnya hanya dua. Katakan yang baik, update statusmu yang baik, gitu ya. Apapun silahkan Anda lakukan, cuman yang baik. Kalau tidak sanggup mengatakan yang baik itu atau menulis yang baik, maka diam. Ini menunjukkan keimanan kepada Allah dan hari kemudian tidak bermakna tanpa ada manifestasi kebaikan di dalam bertutur kata, di dalam komunikasi kita. Begitu juga hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia muliakan tamunya, falyukrim jarahu. Hendaklah dia muliakan tetangganya. Demikian juga Rasulullah pernah berkata, wallahi la yu'min. 3 kali beliau mengatakan demi Allah tidaklah seseorang itu beriman, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah mengulangi itu. Qila man ya Rasulullah, siapa orang yang kau maksud wahai Rasulullah? Dan beliau menyatakan man la ya'man jaruhu bahwa yaqam. Seseorang yang tetangganya itu tidak merasa nyaman dari keburukan orang ini. Rasulullah bersumpah, demi Allah orang seperti ini tidak akan pernah beriman dengan sempurna. Nah, adanya keterkaitan antara aspek yang bersifat vertikal kepada Allah, lalu tuntutan di dalam Islam agar keyakinan kepada Allah itu manifest, terlaksana di dalam hubungan realitas sosial kita ini, itulah kemudian yang secara teknis disebut dengan istilah tauhid sosial. Artinya, tauhid itu tidak hanya monopoli langit, tetapi tauhid itu harus membumi di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dikatakan. Nah, dulu ada tokoh kita. Jadi saya kira tokoh yang terkenal dengan konsep tauhid sosial itu Profesor Muhammad Amin Rais. Dan beliau konkret menyatakan itu, bahwa tidak bermakna paradigma keimanan transenden kepada Allah tanpa kemudian menyentuh pemberdayaan bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang yang marginal, orang-orang yang memang tidak beruntung di dalam kehidupan ini. Ini sebetulnya juga bagian daripada ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi definisi orang yang mendustakan agama
beragama tapi bohong-bohongan, definisinya sangat jelas sekali. Ya kan? Siapa mereka yang mendustakan agama itu? Ya kan? Orang-orang yang tidak pernah peduli dengan orang yang menderita di sekitarnya. Jangankan memberi, ya, memberikan satu saran saja agar memberikan makan kepada orang miskin, dia itu tidak memiliki empati. Maka sesungguhnya orang yang hidupnya walaupun tampilan religiusnya itu sangat tinggi, mohon maaf saya katakan dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang ahli ibadah, ahli qiraah dan seterusnya, tetapi tidak memiliki empati secara sosial, tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang yang menderita di sekitarnya, Al-Quran menyatakan itulah pendusta agama. Jadi maka disebut sebagai tauhid sosial. Ini sebenarnya satu istilah. Jadi jangan sampai ada yang keliru paham nanti ya, terutama bagi kawan-kawan misalnya at-tauhid salasah gitu kan. Tauhid rububiyah, kemudian tauhid mulkiyah, tauhid asma wa sifat dan lain-lain. Wah, ini tauhid apa lagi? Jadi Anda harus paham. Jangan kemudian kita latah membid'ahkan sesuatu yang kita sebetulnya tidak paham maknanya. Jadi yang dimaksud sekali lagi demikian. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, sebetulnya apa yang dikatakan oleh para cendekiawan kita, semisal dengan istilah tauhid sosial, itu kalau kita merujuk kepada misalnya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i misalnya, sering sekali apakah yang disebut dengan mahwal iman. Rata-rata penafsiran para ulama kita juga sama. Al-iman apa? At-tasdiq bil qalbi, pembenaran dengan qalbu, wal iqrar bil lisan, harus diucapkan secara verbal, lisan. Apakah cukup? Tidak. Wal amalu bil jawarih, harus ada perwujudan yang bersifat amaliyah. Dengan apa? Organ tubuh kita. Inilah yang melahirkan kesalehan-kesalehan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Seorang guru di Magelang bertanya kepada saya, "Pak, apakah Anda memberikan jaminan bagi kami profesi guru jika kami dikriminalisasi misalnya? Kami menghadapi kenakalan anak-anak kami di sekolah, lalu suatu ketika orang tuanya tidak berkenan, lalu kami dipolisikan." Saya bilang, saya menjamin bagi Anda, tapi ada syarat. Syaratnya itu Anda laksanakan hadis Nabi. Apa itu? Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima minhul muslim min lisanihi wa yadihi. Ketika Anda menghadapi siswa yang begitu nakal barangkali di dalam pandangan Anda, tolong jamin bagi saya dua hal. Jaga lisan. Kedua, jaga tangan. Jangan mudah berkata-kata yang negatif terhadap anak didik Anda. Jangan buat status yang aneh-aneh. Jangan update di Facebook Anda dengan bahasa-bahasa yang negatif, karena itu delik hukum. Yang kedua, tangan dijaga. Jangan jewer, karena tidak semua orang rela untuk dijewer. Jadi apa yang kita lakukan ketika Anda menghadapi suasana sedemikian sekalipun, Rasulullah tetap mengatakan dua itu tadi. Sederhana tapi nggak mudah dilakukan. Lisan dan tangan. Ada orang bisa menjaga tangan, tapi lisannya tajam. Ada orang yang diam, mingkem, tapi tangannya suka mukul, suka menjewer, kacau juga. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, definisi yang lain disampaikan oleh Abdullah At-Tusturi. Beliau saya catat wafat pada tahun 283. Ketika mendefinisikan iman, apa kata beliau? Iman itu qaulun wa amalun wa niyyatun wa sunnah. Perkataan,
perbuatan, niat, dan sunnah. Ada 4 muatan daripada iman. Beliau melanjutkan, al-iman idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Kalau ada yang mengatakan iman saja tanpa diwujudkan dalam bentuk amal, itu adalah kekufuran. Jadi hanya qaulun bila amal. Jadi hanya berkata-kata tapi tidak dilakukan. Itu kekufuran. Jadi kalau ada orang menghafal dalil, adillah kalian, empatilah kalian, hormati orang lain, hanya dalil tidak diamalkan, bagi At-Tasturi beliau mengatakan ini adalah kekufuran. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin, amalnya iya, perkataannya iya, tapi tanpa niat yang baik kepada Allah, maka beliau katakan fadzalika nifaq. Itu adalah kemunafikan. Baik hafalan Qur'annya, lancar menyebut dalil, diamalkan dia, tapi minus niat lillahi ta'ala, itulah kemunafikan. Wa idza kana al-iman qaulan wa amalan bila sunnatin fahuwa bid'ah. Baik tutur katanya, bagus amalannya, tapi tidak ada dasar dalam beragama, itulah bid'ah. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh para ilmuwan kita dalam definisi tadi itu atau dalam terminologi tauhid sosial, sebetulnya secara substantif itu tidak ada perbedaannya dengan apa yang dinarasikan oleh para ulama kita terdahulu. Intinya bahwa apa yang disebut dengan tauhidullah itu tidak hanya bersifat vertikal transendental, hanya menyangkut Allah di maha ketinggian yang tidak terjangkau. Bukan hanya itu, tetapi klaim keimanan itu wajib dibumikan di dalam kehidupan dan realitas sosial kita. Maka coba teman-teman perhatikan ayat-ayat puasa. Jika dikatakan dengan ayat puasa ya, yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ditanya anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah dasar, ma huwas shiyam? Mereka akan serentak menjawab as-shiyam al-imsak, menahan diri. Kan begitu maknanya. Nah, tapi persoalannya sekarang, ketika kita sebut menahan diri dari apa? Dari makan, minum, berhubungan suami istri gitu ya. Dari terbitnya fajar sampai nanti maghrib ya, terbenamnya matahari. Secara fikih definisi ini tidak ada yang salah. Tapi coba perhatikan ketika Rasulullah SAW menyatakan man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh Anda itu makan atau tidak makan di siang hari Ramadan. Ini kan menarik. Tidak ada yang meragukan orang itu. Dia sudah makan sahur, bahkan dia sudah berniat untuk berpuasa. Dia tidak makan dan minum, dia jauhi istrinya dari terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Persoalannya adalah ada dua hal yang dia cederai di dalam kehidupan sosial kita. Apa itu? Qaulaz zur wal amala bihi. Qaulaz zur itu apa? Kesaksian dusta. Betapa banyak negeri yang hancur
karena adanya kesaksian-kesaksian yang dusta. Perbuatan dusta, perbuatan yang tidak autentik, hipokrasi, kemunafikan. Jadi kata Rasulullah, meskipun faktanya secara nyata tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi secara esensial di hadapan Allah, orang itu tidak berpuasa. Itu pula kemudian kita dapatkan ada riwayat ya tentang dua wanita yang begitu luar biasa dikenal di masa sahabat. Puasanya, sholat malamnya, sedekahnya sangat luar biasa. Ketika para sahabat kagum terhadap dua wanita tersebut, kemudian Rasulullah menyatakan keduanya di dalam neraka. Dihadirkan kemudian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan disuruh dia muntah. Kemudian yang keluar adalah darah busuk bercampur dengan nanah. Dan Nabi mengatakan kedua orang tersebut bisa menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum, hubungan suami istri itu halal. Dia bisa menjaga diri dari perbuatan halal, tapi dia tidak sanggup menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu adalah membicarakan keburukan saudaranya. Kemudian lihat lagi, ada dalam hadis sahih riwayat Muslim, hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam riwayat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ya ibn Adam, Allah berkata, wahai anak Adam, maridatu falam ta'udni. Aku sakit kata Allah dan engkau tidak nilai aku. Engkau tidak menjengukku. Waqal, lalu anak Adam itu berkata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu ya Tuhan, sementara engkau adalah zat yang menciptakan alam semesta. Lalu Allah mengatakan, tidakkah engkau ketahui seseorang hambaku telah sakit. Jika engkau menjenguknya, maka engkau akan dapatkan aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku lapar. Aku minta makan kepadamu dan engkau tidak memberikanku makan. Ya Allah, bagaimana aku memberikanmu makan sementara engkau adalah pencipta semesta? Maka Allah menyatakan, tidakkah engkau ketahui seorang hambaku di situ lapar tidak bisa makan? Kalaulah engkau memberikannya makan, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Di satu hadis terus lanjutannya itu, aku haus kata Allah, aku tidak berbusana. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, Anda bisa memperhatikan apa kata para ulama. Tentu sifat-sifat sakit, haus, lapar ya, kemudian tidak berbusana itu mustahil dinisbatkan kepada Allah. Tetapi Allah di dalam bahasa itu ingin menunjukkan begitu sempurnanya sayangnya Allah kepada anak Adam, kepada kita, sehingga Allah tidak merelakan sakit itu ditimpakan dan dinisbatkan kepada dirinya. Itu karena apa? Karena betapa dan tingginya kemuliaan seorang anak Adam, sakitnya pun dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang sakit. Ini menunjukkan teman-teman sekalian, seringkali kemudian di dalam kehidupan kita menjadi orang yang sangat religius. Pakaian kita sangat peduli, kalau enggak koko merasa enggak beriman. Pakaian-pakaian dan tampilan kita luar biasa, sangat islami gitu. Tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah bukan hanya itu. Karena orang tidak muslim pun bisa membeli baju islami yang lebih mahal dari apa yang kita sanggup beli. Kan begitu, peci, sejadah. Saya kira takmir masjid nggak akan kuat membeli sejadah dari misalnya dari apa begitu bahan yang sangat mahal. Orang yang tidak beriman bisa melakukan itu lebih daripada itu. Tapi persoalannya adalah, apakah kemudian iman itu hanya di situ?
Sampai-sampai misalnya dalam hadis yang sahih lagi kita tegaskan, banyak sekali penegasan. La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi orang muslim sekalipun ketika dia itu merampok, ketika dia itu mencuri, pada dasarnya kata Rasulullah, dia dalam posisi netral keimanan. Kenapa? Karena keimanan tidak mungkin bersandingan dengan mencuri. Karena keimanan tidak mungkin bersandingan dengan zina atas nama apapun. Maka orang yang mengklaim beriman tapi pada saat yang sama mencuri, klaim beriman, pada saat yang sama dia berzina, Rasulullah mengatakan bukanlah dia dalam keadaan keimanan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, di dalam sejarah Islam memang ada paradoks ya. Ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, tapi fakta sejarah menunjukkan terjadi. Misalnya, di dalam sejarah Islam ada satu aliran yang disebut dengan Murji'ah. Murji'ah ini bagi mereka nggak penting iman itu dimanifestasikan dalam bentuk amal. Yang penting iman itu adalah klaim dan tetap ada di dalam qalbu. Maka ada satu kaidah yang populer di kalangan para ulama ahli akidah. Ketika orang Murji'ah membuat satu kaidah, apa kata mereka? La tadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Apa maknanya? Ketika seseorang itu la tadurru ma'siyatun ya. Jadi kalau orang beriman, imannya itu bersifat statis, tidak nambah, tidak kurang. Maksiat apapun yang dia lakukan, iman ini gak akan goyah. Jadi kalau di awal dipasangnya itu pada poin 100% kira-kira begitu, lalu berzina, dia mencuri, dia merampok, dia kuras harta rakyat, harta negara, bagi orang Murji'ah nggak ngaruh, dia tetap beriman. Sebagaimana sehebat apapun ya, sehebat apapun kekufuran kita, lalu ada ketaatan, maka ketaatan itu nggak ngaruh apapun. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi bagi mereka iman itu hanya klaim, dan iman itu bersifat status ya. Kemaksiatan apapun dilakukan oleh orang dia nggak peduli, yang penting imannya tetap. Nah, lawan daripada Murji'ah apa di dalam sejarah Islam? Itu namanya Khawarij. Khawarij ini lebih parah lagi. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Bukhari yang saya catat misalnya ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Ini ada gejalanya. Jadi pada masa Rasulullah datang seseorang yang mengatakan, "Adillah engkau wahai Rasulullah." Bayangkan Anda, Nabi, orang yang paling mulia di dalam menegakkan keadilan, itu masih disuruh berlaku adil. Coba lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu para manusia terdahulu dan generasi akhir zaman. Dan dijamin oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Didatangi oleh seseorang yang kelak di dalam sejarah, ini adalah karakteristik Khawarij. Dia mengatakan, i'adil fa innaka lam ta'dil. Hei Muhammad, adillah kau karena kau belum berlaku adil. Lalu apa kata Nabi? Yakhruju fikum qaumun yamrukuna tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wahai para sahabatku, nanti di suatu saat akan muncul satu kaum. Jika kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian merasa tidak ada apa-apanya sholat kalian. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka sama sekali tidak ada maknanya.
amalan kalian dibandingkan dengan amalan mereka juga tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi mereka itu yang merukuna minad din, mereka itu keluar melejat meninggalkan agama ini, kama yamruku as-sahm minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu begitu melesat meninggalkan busurnya itu. Apa maknanya? Nabi sendiri menyatakan la yujawizu hanajirahum. Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan Al-Quran jangankan mempengaruhi perilaku sosial mereka, masuk ke dalam kolbu saja tidak. Nah, ini oleh Profesor Allah yarham Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di Mesir, fenomena atau karakteristik daripada Khawarij ini, itulah yang disebut oleh beliau sebagai at-tadayyun al-maghsyus, religiusitas tipu-tipu. Bahkan beliau mengatakan di dalam salah satu bukunya at-tadayyun al-maghsyus, ya. Beliau mengatakan angka, ya, jadi angka bil umami minal ilhad as-sarih. Nah, ini jangan disalahpahami, tapi ini ungkapan yang sangat keras. Religiusitas tipu-tipu, tampilannya sangat agamis, tetapi sebetulnya tidak demikian. Itu lebih busuk, lebih berbahaya bagi pada umat manusia daripada ateisme yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau ada ateisme, orang Islam sadar itu adalah ateisme. Tetapi kalau ada orang berpenampilan soleh, mohon maaf, penuh dengan atribut-atribut kesalehan secara religius, tetapi kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka kata Muhammad Al-Ghazali, orang yang seperti ini tampilan religiusitasnya lebih buruk daripada ateisme yang dilakukan secara terang-terangan. Mengapa? Karena di situ ada kamuflase, karena di situ ada manipulasi. Hati-hati nih para ilmuwan. Jangan sampai kemudian para ilmuwan ini yang seharusnya paling takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, lalu kemudian menjadi pembenar atas berbagai macam ketimpangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tuntutan yang luar biasa bagi kita. Nah, jadi saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita siam inilah kemudian, ya, sebagaimana juga sebetulnya banyak sekali lah penjelasan para ulama, ya. Tetapi sesungguhnya yang ingin daripada maqasidus syariah kita, tujuan esensial disyariatkannya berpuasa itu dalam beberapa hadis yang kita sebut ternyata bukan semata-mata agar orang itu lapar, ternyata tidak. Tapi bagaimana kemudian mengaktifasi potensi-potensi kemanusiaan kita yang hakiki. Memang paling gampang mengingatkan orang dengan rasa lapar, dengan rasa haus. Kan tidak mungkin untuk menanamkan satu rasa empati kepada masyarakat lalu dibacakan puisi saja gitu, syair, nggak cukup. Cobalah Anda tidak makan, cobalah Anda tidak minum. Itu pun hanya dalam durasi paling 12 jam. Tapi coba perhatikan, ada banyak saudara-saudara kita seperti dalam hadis qudsi. Tidakkah kau lihat ada hambaku yang haus, ada hambaku yang tidak sanggup berbusana, ada hambaku yang sakit, ada hambaku yang tidak sanggup mencari makan dan minum. Dan kau tidak peduli kepada mereka semua. Padahal kalau kau beri mereka makan, berikan mereka minum, berikan mereka pakaian, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Jadi saudara sekalian, kalau Anda ingin mencari Tuhan, tidak usah cari tiket pergi ke Sidratul Muntaha untuk Isra dan Mi'raj, karena nggak mungkin. Jadi sekarang ini karena mungkin saking saya pingin gitu, ingin ketemu Gusti Allah, caranya gimana? Ingin naik ke langit yang ke-7, caranya gimana? Pesawat sampai ketinggian tertentu saya kira nggak akan sanggup menghadapi suasana yang ada di atas sana. Kata Allah, kalau Anda ingin mencariku, cari orang miskin, cari orang yang tidak sanggup membeli makan,
Mereka lapar, cari orang yang haus, cari orang yang tidak sanggup berbusana. Anda tidak perlu kemudian dari Gajah Mada ini mencari buruk, dan nggak mungkin ketemu juga buruk hari ini. Lalu Anda akan naik ke Sidratul Muntaha. Nggak ada maknanya. Nah, jadi saudara sekalian, puasa itu mengajarkan kita sedemikian rupa bagaimana kemudian meletakkan empati kemanusiaan kita. Banyak loh orang menderita. Banyak orang menderita. Mohon maaf, saya membaca data teman-teman sekalian. Anda tahu angka perceraian di Indonesia sekarang ini itu tidak kurang dari 620-an ribu, akan terus mengalami kenaikan di angka mungkin akan 1 juta. Bayangkan Anda, kerapuhan keluarga kita kalau di ASEAN udah tinggi itu, mungkin nomor 1 itu. Anda lihat tahun 2019, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang muda yang mengajukan dispensasi pernikahan karena mereka hamil duluan, dan kata ketua BKKBN, mengapa pengadilan tidak bisa menolak dispensasi? Karena umumnya mereka datang telah dalam keadaan hamil. Anda tahu jumlahnya, hanya dari tahun 2019 sampai 2021 itu lompatannya 300 kali lipat, 300%. Dari 23 ribuan pasca belajar online itu sudah melompat di angka 63 ribuan. Itu yang terdaftar. Kita kan harus empati. Ini lahan dakwah yang luar biasa. Jangan kemudian Anda mengatakan, ketika Anda melihat itu, lalu yang terjadi Anda merasa sok suci gitu. Maka dakwah itu kan bukan sok suci, tapi ini adalah lahan dakwah kita. Ini yang saya katakan, kita juga berempati kepada mereka. Di Indonesia ini 93% populasi Indonesia itu masih meyakini agama dan Tuhan perlu dalam kehidupan. Berarti orang yang anti agama dan anti Tuhan itu di angka 7%. Tapi 7% ini bukan untuk dicela. Tapi mari kita tunjukkan empati kita kepada mereka sehingga dakwah kita ini baik. Disitulah betapa indahnya jawaban seorang Syekh Muhammad Ghazali. Syekh, kalau saya mendapatkan orang tidak mau sholat, bagaimana hukumnya? Hukumnya, karena kau seorang dai, kau pegang tangannya, ajak dia ambil air wudhu, lalu kau ajak dia ke dalam masjid. Bukan menghujat, itulah empati. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu orang yang sangat empatik. Berat bagi beliau, sakit bagi beliau apa yang dirasakan sakit oleh umatnya. Berat bagi beliau penderitaan yang dirasakan oleh umat. Haris, orang yang sangat sayang kepada kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW betapa empatinya kepada umat. Ketika ajal menyemput beliau, beliau tidak mengatakan mana anakku, mana istriku. Beliau juga punya anak-anak, beliau juga punya istri-istri. Beliau hanya mengatakan ummati, ummati, ummati. Itulah empatik kenabian. Mengapa kita tidak sanggup melakukan itu? Karena saya seorang dai, khususnya di medan dakwah. Mengapa begitu latah kita untuk saling mencaci maki, saling mencela? Mengapa begitu latah kita untuk saling membid'ahkan, menyesatkan? Ini kan muhasabah buat kita. Kalau kita empati kepada kemanusiaan dalam bentuk bahwa mereka itu makan, minum, berbusana misalnya, seperti hadis itu mungkin gampang bagi kita untuk mengkonkretkannya. Ada banyak lembaga-lembaga layanan sosial, ada banyak lembaga-lembaga amil zakat, infak, sedekah. Tetapi saya katakan, mengapa kita tidak memiliki empati sesama muslim, sesama warga bangsa kita? Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sebetulnya ada satu topik lagi, dan ini lebih banyak saya catat ini sebetulnya, tentang Al-Quran dan pembebasan. Tapi waktunya sampai jam berapa Mas? Sampai 45 Ustaz.
Hah? 5 lebih 45. 5? Sedikit lagi tuh. Ya. Lebih 45. Baik, jadi ada waktu sekitar, ada 5 menit nggak? Iya. Oke, saya minta 5 menit. Sudah kadung ditulis dari jam 2 dini hari, jadi sayang kalau saya tidak berbagi kepada antum. Ya, jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ingin mengajak kita berbicara, tadi itulah konsepnya, bagaimana tauhid sosial itu kita maknai secara konkret. Nah, sampai kemudian teman-teman sekalian, jangankan kepada sesama kita muslim, ya, kepada orang non muslim, pada akhirnya pun Anda harus merelakan kekufuran mereka. Saya tidak mengatakan Anda membenarkan. Coba Anda perhatikan ayat-ayat Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa anta tukirhun nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, apakah kau akan memaksa semua manusia? Anda paksa mereka, Anda intimidasi mereka sampai kemudian mereka semuanya menjadi beriman. Lasta alaihim bimusaitir. Kau enggak sehebat itu wahai Muhammad untuk kemudian bersikap super power terhadap mereka. Dahsyat sekali. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang, dan ingat loh, populasi yang ada di Madinah bukan hanya orang Islam loh. Di situ ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan masih ada juga penyembah-penyembah yang lain, penyembah jin masih ada. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi seorang pemimpin negara yang waktu itu, mohon maaf saya katakan, sampai 2 kekuatan peradaban besar waktu itu, ya, adidaya yang luar biasa, Persia dan Romawi kan jatuh pula di bawah kekuasaan baginda Rasulullah SAW, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi apakah dengan posisi beliau kemudian beliau menampilkan orang-orang yang tidak seiman? Tidak. Beliau menjaga betul kemanusiaannya ini. Apa buktinya? Mereka dibebaskan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka ini. Coba lihat. Mohon maaf ya, saya ingin menukil satu riwayat. Ini ada di dalam kitab Zadul Ma'ad, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ketika Rasulullah kedatangan orang-orang dari Nasara Najran, dan mereka diterima di Masjid Nabawi waktu itu. Sampai kemudian pada waktu ritual mereka datang dan tidak ada gereja di sana, di sekitar itu. Anda buka riwayat itu, Anda rela atau tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan mereka melakukan ritualnya di tempat itu, di masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda berani mengatakan Nabi adalah seorang yang ambigu dalam keimanan? Tidak. Saking merdekanya Rasulullah dengan akidahnya, beliau tidak pernah risau dengan ibadah dan ritual yang dilakukan oleh umat yang lain. Cukup keyakinan beliau, lakum dinukum waliyadin. Jadi Nabi ini bukan hanya pemimpin, bukan hanya imamul muslimin. Pada saat Madinah itu berjaya, beliau juga imamul ghairil muslimin. Beliau juga pemimpin orang-orang selain muslim. Bahkan beliaulah yang kemudian berhasil menata kehidupan yang sangat pluralistik pada masa Madinah dengan membuat satu konsensus kehidupan kebangsaan yang dikenal sebagai Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Dan menurut para ilmuwan, konstitusi negara itulah konstitusi negara pertama yang tertulis dalam sejarah panjang umat manusia, dan dokumennya bisa Anda lacak. Jadi mengapa saya ingin mengatakan itulah hakikat kemerdekaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa makna kemerdekaan dalam Islam? Naqidul ubudiyah, lawan daripada penghambaan diri kepada apa dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Jadi dahulu dalam tradisi orang-orang Bani Israel, kalau mereka punya anak, nah di sini Anda membaca ayat Allah, wa idz qalat imratu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ya, ketika siapa ini istri daripada Imran, yang nanti beliau akan melahirkan seorang wanita bernama Maryam. Dari Maryam lahir seorang Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika beliau hamil dan mengandung, beliau sudah bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Jadi apa yang ada di dalam kandunganku ini adalah seorang hamba yang bebas ya Allah demi melaksanakan ketaatan kepadamu. Jadi itu namanya muharrar, orang yang tidak memiliki kepatuhan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam tradisi itu ada, ya teman-teman sekalian, ya, agar manusia, jadi kalau kita ingin anak kita ini nanti menjadi anak yang baik, dia Allah orientednya baik, soleh juga kepada kemanusiaan, itu didoakan bukan semata ketika mereka sudah lahir, tetapi begitu mereka masih di dalam perut, seperti juga istrinya Imran, ya, nenek daripada Nabiullah Isa alaihissalam, itu sejak di dalam rahim pun itu diniatkan muharrara. Muharrara dalam bahasa itulah sebagai seorang hamba yang terbebaskan. Maka orang yang terbebaskan di dalam pandangan Al-Quran adalah apa? Seseorang yang boleh mengatakan dan melakukan apa saja dengan syarat, ya, tetap berada di atas prinsip keadilan hukum dan kemudian tidak membahayakan orang lain. Ukurannya 3. Anda boleh berkata, Anda boleh berbuat. 1. Menegakkan prinsip adil. Wa idza qultum fa'dilu. Jika Anda berkata, adillah, hatta kepada orang-orang non-muslim. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kau mengadili di antara umat manusia, hakimi dengan yang adil. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang mencuri adalah orang-orang masyarakat kelas bawah, mereka eksekusi. Tapi jika yang mencuri orang-orang kelas atas, mereka biarkan. Lalu beliau katakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah, anak kandungnya Muhammad, mencuri, saya potong tangannya. Itu adalah ekspresi kemerdekaan. Nah, ini yang tidak ada di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi ikhwah sekalian yang saya muliakan, ya, banyak sekali ini, tapi contoh juga hadis barangkali ucapan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ketika beliau menyatakan, u'allimuka kalimat, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah dengan menegakkan hukumnya, Allah niscaya akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak, jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, walau ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai' ma yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu lak. Kalau umat ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali manfaat itu telah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula inistama'u ala an yadurruk, mereka berkumpul berkonspirasi untuk mencelakakanmu, kecelakaan itu tidak akan terjadi kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita ini berada dalam kondisi yang luar biasa, dijamin kebebasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah takunu imma'ah, jangan kalian ini seperti apa? Orang enggak punya prinsip. Yaqulun, orang tidak prinsip itu kayak gimana indikator? In idza ahsanan nas ahsanna. Jika orang baik, maka kita akan baik. Jika orang buruk, kita pun buruk. Jangan begitu kata Rasulullah. Tetapi jadilah kalian, jika mereka melakukan keburukan,
kita tetap melakukan kebaikan, dan jika mereka melakukan kebaikan, kita akan melakukan kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka lakukan. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya, ini untuk menjaga kebebasan kita. Sampai Rasulullah mengatakan kepada kita, wattinu anfusakum, kokohkanlah kepribadian dan karakter kalian. Dengan cara apa? In ahsanan nas antuhsinu. Jika orang berbuat baik, kita pun konsisten berbuat baik. Wa in asau, jika mereka berbuat tidak baik kepada kita, fala tazlimu, maka kalian tidak perlu berlaku zalim. Nah, beberapa aspek yang lain saya kira bisa kita lihat, ya. Kemerdekaan dijamin betul. Para nabi, para rasul, Anda bisa melihat mereka berjuang. Nabiullah Musa dengan Bani Israel luar biasa, bagaimana menjamin kebebasan kaumnya dari siksaan Fir'aun misalnya. Beliau berjuang. Kita juga diajarkan untuk berjihad. Bahkan orang misalnya punya harta, didatangi oleh pencuri, dia pertahankan hartanya, mati dia menjaga hartanya, itu pun juga dikatakan sebagai jihad. Seorang perempuan, nih teman-teman perempuan, mempertahankan kehormatan dirinya, ingin dilecehkan oleh siapapun yang bertanggung jawab, dia jaga kehormatan dirinya sampai dia termati di situ, matinya pun juga dikatakan sebagai jihad. Dan haram bagi laki-laki jika negeri Anda diserang oleh para penjajah lalu kemudian Anda meninggalkan medan juang, nggak boleh. Firar nggak boleh bagi kita. Kalau Anda ingin tidak berperang ketika negeri ini dijajah oleh para penjajah, hanya berlaku bagi para wanita, orang tua bangka, dan bagi anak-anak. Selama kita ini sehat sebagai para pemuda, diharamkan kita meninggalkan medan juang. Kenapa? Islam menghormati betul apa yang disebut dengan kemerdekaan, kebebasan. Jadi ikhwas sekalian yang saya muliakan, ya, maka tidak boleh ada satu kezaliman di antara kita. Rasulullah Allah di dalam hadis qudsi juga berfirman, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman di dunia ini akan menjelma menjadi berbagai macam kegelapan di akhirat. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguh aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan tindakan kezaliman itu haram sesama kalian wahai umat manusia, fala tazalamu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang saling menzalimi. Nah, jadi ikhwas kalian yang saya muliakan, karena itu Islam ini luar biasa, ya. Memerdekakan kita dari Tuhan saja kita sudah dinyatakan la ilaha illallah. Jadi deklarasi, ucapan kemerdekaan yang paling hakiki adalah ketika Anda menyatakan la ilaha illallah. Yang kedua seperti apa? Anda tidak perlu takut di dalam kehidupan ini. Mati bukan disebabkan oleh karena sakit, mati bukan karena kecelakaan. Satu-satunya sebab orang itu mati, ajalnya tiba. Banyak orang sakit tidak berakhir dengan kematian. Banyak orang kecelakaan masih sehat hidupnya. Tapi banyak orang hidup mati pula hatinya. Jadi Anda tidak perlu risau. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Anda harus memerdekakan diri. Karena sekarang ini mohon maaf, rasa khawatir tentang hidup ini semakin menjangkiti anak muda. Banyak loh sekarang anak muda yang stres hidupnya itu. Nah, ini nomor satu Anda harus itu. Yang kedua, jangan pernah takut tidak mendapatkan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alal rahi rizquha. Allah tahu di mana rizki ini kita menetap. Allah tahu di mana rizki kita ini tersembunyi. Maka saya katakan, Anda harus merdeka. Tidak perlu Anda menjadi orang permisif. Kalau jadi politisi, jadilah politisi yang bertuhan, bukan misifilis, bukan politisi yang menghalalkan segala cara. Karena Anda yakin manipulasi yang Anda lakukan tidak akan menambah jumlah rezeki Anda. Karena Allah sudah mengatakan itu. Sedangkan ulat yang tidak sekolah di Gajah Mada saja masih bisa survive hidupnya. Burung nggak pernah ikut sholat sama kita nih yang berbunyi.
Kata Rasulullah SAW, mereka pergi meninggalkan sangkarnya dalam keadaan apa? Kosong perutnya. Tapi begitu pulang, mereka penuh perutnya. Kenapa anak Gajah Mada tidak seperti burung? Dan mereka nggak kuliah kayak kita, nggak bayar SPP gitu. Oh, kalau gitu kita nggak usah bayar SPP, kacau juga gitu. Ya, jadi tidak perlu Anda juga takut tentang jabatan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Tidak perlu risau sebetulnya kita. Semuanya Allah sudah tentukan. Juga taharruh minat tab'iyah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anda harus merdekakan diri dari taklid. Jangan pernah ikuti sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentang sesuatu itu. Karena apa? Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita harus merdeka dari syahwat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mempertuhankan berhala-berhala dalam bentuk benda, masih tersisa satu berhala, yaitu diri Anda dan diri kita. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah Anda perhatikan? Silahkan perhatikan, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan sesembahan dirinya. Maka Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai kecenderungan dirinya itu tunduk di bawah apa yang aku ajarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini beberapa poin ya, bagaimana Al-Qur'an secara global memberikan satu pandangan kepada kita bagaimana kebebasan kita sebagai manusia sedemikian diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian juga bagaimana kemudian Ramadan ini kita jadikan satu momentum yang baik bagi kita untuk mengaktifasi kembali naluri-naluri daripada empati sosial kita kepada orang, khususnya orang-orang yang menderita, orang-orang marginal di sekitar kita. Dan poin ketiga, maknailah semua aktivitas kebaikan kita ini sebagai suatu dakwah. Maka kalau ke dakwah tidak boleh ada kata benci, sendablek apapun realitas di depan kita. Karena semuanya, kalau dakwah ini selesai dengan kebencian, maka yang akan pertama diajarkan kepada kita oleh Rasulullah dalam berdakwah adalah kebencian. Tapi ternyata Allah mengajarkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah bermakna bil mahabbati war rahmah. Nah, saya bil mahabbah dengan cinta, dengan kasih sayang. Saya yakin sekali berbagai macam persoalan di hadapan kita akan bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Kita harus bersabar. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fathur Rahman Kamal yang telah memberikan materinya mengenai konsep tauhid tadi. Bagaimana kesolehan pribadi itu tidak cukup ya, kita juga harus soleh secara sosial juga gitu. Dan juga dijelaskan mengenai korelasi puasa dengan konsep tauhid sosial serta bagaimana kita meningkatkan keimanan dalam bulan Ramadan ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman Kamal LC MSI dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kami tutup, izinkanlah kami membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Panitia Ramadan di Kampus 1444 Hijriah Jamaah Salahuddin membuka kesempatan berdonasi bagi jemaah untuk kegiatan buka bersama dan rangkaian acara Ramadan lainnya. Donasi dapat disalurkan langsung melalui Sekretariat Jamaah Salahuddin di sayap selatan Masjid Kampus UGM atau dengan transfer melalui kris yang terletak di depan kantor RSIS UGM. Berikutnya, penceramah kajian buka bersama hari ini adalah yang terhormat Dr. Danang Sri Hatmoko, SSI MSc, dengan tema menciptakan ketangguhan sosial dalam menghadapi bencana ekologi. Adapun penceramah tarawih malam ini adalah yang terhormat Dr. Adi Hidayat, LCMA, dengan tema konsep kepemimpinan yang amanah.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Ramadan di kampus dapat jemaah akses melalui akun Instagram @rdkugm, sedangkan kegiatan Ramadan Public Lecture Masjid Kampus UGM dapat jemaah akses melalui akun sosial media Masjid Kampus UGM. Yang terakhir, mimbar subuh berikutnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dengan pemateri Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mahbub Ma'afi dengan tema menyempurnakan amaliyah Ramadan meraih derajat takwa. Sampai jumpa di mimbar subuh berikutnya. Semoga kita dapat kembali bertemu. Mari kita tutup mimbar subuh pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Fathurrahman Kamal, terima kasih juga para jamaah sekalian sudah hadir. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.